Pagi itu Sabtu 29 November 2025, Sentra Industri Kerajinan Blangkon Beji Sidoarum Godian Sleman mendadak ramai karena kunjungan awak media Kabupaten Sleman. Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sleman. Kedatangan awak media ini dimaksudkan untuk mendongkrak kelesuan produksi blangkon agar tidak hilang di telan zaman. Blangkon adalah salah satu jenis pakaian tradisional Jawa, khususnya sebagai penutup kepala. Blangkon biasanya terbuat dari kain batik atau lurik dan dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat menutupi kepala dengan rapi. Blangkon sering digunakan oleh pria Jawa sebagai bagian dari pakaian adat atau pakaian formal, terutama dalam acara-acara tradisional atau upacara adat. Berbagai blangkon memiliki gaya dan motif tergantung pada daerah asal dan kebudayaan setempat, seperti gaya Yogyakarta, Solo, Banyumasan, dan Surabaya. Khusus kerajinan blangkon beji ini bergaya Yogyakarta dengan ciri khas belakang ada mondolanya. Nikmat bisa berkunjung di Dusun Beji RT 13 Kapanewon Godian. Namanya Sido Arum. Kemudian yang kedua, matur nuwun Pak Dukuh sudah berkenan menerima kami serombongan, sudah merepoti Pak Dukuh beserta warga. Dan mohon maaf, ini teman-teman sobat media ini yang memang perilakunya seperti ini. Konca sekolah ini udah mboten iso, mesti dipraktik. Begitu ono sing kudu difoto, ono sing diwawancarai. Dan itu mohon maaf nih teman-teman sobat media, memang seperti itu dan memang karena ketugasannya harus seperti itu. Kalau sobat media, teman-teman media lungguh anteng, malah nanti tidak muncul berita. Ini mohon maaf sekali. Kedatangan kami beserta rombongan sudah merepoti Bapak Ibu warga Dusun Beji khususnya RT 13. Kemudian berikutnya matur nuwun pada Pak Dukuh yang tadi sudah menyampaikan beberapa keluhan terkait bagaimana konsep pengembangan industri blangkon yang ada di Dusun Beji. Sudah dicatat sama Bu Kadis Perindak, ternyata butuh haki, langsung dieksekusi ya Mbak, dipandu teman-teman di Beji ini untuk bisa ngurus hakinya, gimana proses haki biar bisa segera terrealisasi. Nanti dilaporkan Bu Kadis untuk disampaikan. Kemudian bimbingan marketingnya, terus tentunya yang terakhir ada lagi yang tadi, bagaimana mendapat bahan baku yang murah, karena di tempat lain bisa harganya lebih murah, artinya bahan bakunya pasti lebih murah. Nah ini yang hal tersebut yang perlu support dari kita di jajaran pemerintah Kabupaten Sleman. Ukuran dari yang anak-anak sampai dewasa. Ukuran standar itu apa? Standar itu 56 55. Kalau boleh tahu Pak, omsetnya bagaimana Pak? Dari dulu sekarang lebih bagus atau yang dulu pasar lebih bagus Pak? Ya lebih bagus yang awal sebelum COVID. Sebelum COVID. Itu bagus. Jadi ini belum pulih dalam arti dari COVID sampai sekarang belum pulih. Belum. Baru paling sekitar baru 50%. 50%. Pak. Sebelum COVID omset berapa Pak? Omset itu paling kalau rata-rata kan beda-beda, pengrajinnya kan beda-beda. Kalau saya itu paling sekitar sehari paling 400 sehari 100, baik yang dijual langsung ataupun dikirim ke beberapa tempat. Kalau di rumah, kan setiap hari kan kita buat terus. Laku nggak lakukan kita buat terus gitu. Pekerjaannya berapa Pak yang bantu Bapak? Kalau saya itu sekitar 2 orang. 2 orang. Tambah dengan Bapak berarti 3. Ya, 4 sama istri saya.
Apa harapan Bapak ke depan untuk biar bisa naik lagi? Ya kalau harapan saya mudah setelah COVID ini pemerintah lebih ikut andil lagi dalam mengembangkan UMKM, memperhatikan Memodali. Oh, begitu. Selama ini memang belum ada Pak, dalam arti ada intervensi dari pemerintah kabupaten. sudah banyak, tapi setelah ada kebijakan mungkin kebijakan yang baru mungkin ya ada imbasnya dari MBG itu kan dari UMKM kan dipotong berapa persen itu Jadi berkurang. Terus di wisatanya barang juga sekarang juga kurang wisata, daya belinya juga berkurang sekarang, tidak seperti yang dulu sebelum COVID itu. Kalau kasih, per PC berapa itu harganya Kalau per piece itu 150.000 per belangkon. per belangkon? Ah. Rata-rata seperti itu. Rata-rata Semua ukuran, semua ukuran. semua model juga seperti itu. 150.000. Tergantung bahan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Tapi saya ambil rata-rata yang rata-ratanya 150.000. Iya. Di sini tuh sudah sejak tahun berapa Pak ada? Hah? Kerajinan belangkon di sini sudah sejak tahun berapa Paguyuban atau pengrajin? pengrajinnya? Kalau pengrajinnya itu kalau paguyuban sekitar tahun 2011. Kalau kerajinannya Kerajinnya ke dulu itu sekitar tahun 70-an 5 Bang ya. Awal mula Dirintis oleh siapa mungkin tahu Mas? Mbak Somo. Mbak Somo ya. Mbak Somo Blangkon. awal-awal Pak ya. Itu dia buat belangkon itu untuk konsumsi mana waktu itu? Dulu untuk konsumsi Beringharjo sama Pasar Keraton. Beringharjo ya. Oh iya. Terus sekarang masih juga ke Beringharjo ngirim juga. Kalau saya tidak, saya kebanyakan kalau di Jogja itu Mairota Batik, Hamzah Batik itu. Tapi kalau Hamzah. Hamzah Batik kalau terus online keluar, kebanyakan yang keluar. Kalau dulu omsetnya 400, kalau sekarang rata-rata berapa? 500? 250. Oh, 250. terjual atau berapa dua? Oh, Seharian rata-rata kita harus target sehari harus dapat segini gitu. oh gitu. Gitu. Berarti kalau sehari 250, kalau per PC 150 nggak ada dua terjual. Iya. Ya, kalau dulu kan saya bilang 3 sampai jual kan sampai 3 sampai 5 tuh sehari kan harus ada target keluar. Oh. Sekarang nggak nyampe 2 tuh. 2 3 itu udah alhamdulillah. Oh iya iya iya. Itu tiap hari ada. Tiap hari bikin Ya. Pak, rata 3 sampai 4 5 belangkon. per hari. Dari jam 8 sampai jam 4. Tapi beda-beda loh Mas, beda pengrajin, beda tangan, kalau beda keterampilan, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Kalau yang dipakai jenengan itu motifnya apa? Mungkin bilang. Motif apa ya? Kurang hafal ya, motif Garuda. Oh gitu. Seperti ini. Cuma Oh. kombinasi sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi variasi sendiri Pak. Nah, ya? variasi sendiri. Iya. Itu dikasih apa Mas? Ini air biasa, air Air biasa. Biar apa? biar mudah dilipat-lipat. Kalau nggak dibasahi sulit dilipat. Oh iya. Iya. dari kopi dulu niku sederek anu niku Mas apa sederek misalnya sederek wong nah niku lho Mas dari terang Kainnya itu butuh berapa meter Mas? Untuk satu. Paling 1 meter persegi, banyak seukuran tapal meja. Oh, kurang tepat. Jadi bahannya apa yang dibutuhkan selain kain? pulang ke Jogja Banyak. itu pasti bawa Mas Kalau perlu kain, Ah. tikar mendong, Ah, terus benang, teman-teman Jawa di sana terus banyak itu. kayak yang keras itu apa? Kerdus apa? Bukan? Itu ada yang kardus, Ah. ada yang tikar mendong, ada yang kain kapas. Oh, kain kapas ya. Ya. Kalau tikar itu buat tikar kepala dalamnya. Ya. Oh,
Desember. Merupakan menurut kami merupakan kolaborasi yang luar biasa, di mana tentunya kami berharap dengan adanya kegiatan Prestor ini sentra Blangkon Beji lebih terangkat lagi, karena memang Bapak ini sebenarnya sentra ini sebenarnya sudah kami kukuhkan dengan SK Bupati yang sebagai sentra industri binaan Disperinda. Nah, kemudian memang sudah banyak yang kami lakukan di sini, termasuk salah satunya kemarin beberapa waktu yang lalu kita ada penguatan modal untuk teman-teman di sini yang waktu itu atas nama Pak Khairuddin, kemudian dipakai bersama karena kelompoknya Bapak ya. Kalau boleh disebutkan berapa? Waktu itu dari penguatan modal Pak Khairuddin berapa ya? Nggak banyak ya? 50, 30 ya. Nah, tapi kemudian saat ini kami belum bisa mengucurkan lagi, walaupun Pak Khairuddin atau sentra Itu bentuknya dana hibah ya? Betul Bapak, tetap dana penguatan modal yang punya UPT penguatan modal itu loh Bapak. Jadinya nanti tetap mengangsur Bapak. Oh iya, mengangsur. Nah, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Kominfo, insya Allah nanti kita tindak lanjut Pak. Soal hak tadi. Hak merek kolektifnya Bapak, hak merek kolektif. Kebetulan saat ini kami kerjasama kolaborasi dengan Kemenkum, ya Kemenkum. Kemenkum terkait dengan merek kolektif, nanti kita coba koordinasi sehingga nantinya Blangkon Beji mempunyai hak merek kolektif. Jadi bersama-sama sentra Blangkon Beji, kemudian nanti namanya sendiri-sendiri, namanya sendiri-sendiri, sehingga brandingnya lebih kuat. Ini kan sudah dari tahun 70-an ya Bu. Mungkin kendala apa yang dihadapi kok mereka belum istilahnya belum ada hatinya ataupun Jadi gini Pak, yang pertama tentunya kan waktu pada kami kan pernah mengadakan sambang di Kranasda waktu itu. Nah di situ disampaikan bahwa memang salah satunya kendala adalah bahwa kalau pemasaran memang terangkat dengan adanya beberapa kebudayaan yang ada di DIY Bapak ya, sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan Menikah ya, termasuk juga tiap Kamis Wage, Kamis Pahing ya Bapak dulu, terus kemudian sekarang Kamis Pon menggunakan pakaian adat Jawa, itu salah satu yang kemudian menjadi menaikkan. Namun memang kan untuk Blangkon itu kan tidak dipakai sehari-hari ya Bapak ya. Biasanya orang pakai 1-2 sudah cukup beberapa tahun, sehingga ketika repeat order itu juga lama rentangnya. Itu salah satu kendala. Yang kedua adalah regenerasi yang memang perlu ditingkatkan lagi. Yang selanjutnya Bapak, ternyata dari pengrajin Blangkon itu sendiri banyak yang mulai beralih ke ini kan dekat Unisa ya Bapak ya. Ya jadi Unisa, jadi kemudian mereka beralih salah satunya menjadi kos ya Bapak, kos-kosan. Kemudian yang kedua menjual produk-produk kuliner di sini, sehingga mungkin itu yang lebih menguntungkan ya buat mereka, dan itu mudah. Itu ada beberapa yang seperti itu. Tapi yang sepo-sepo memang kemudian tetap berlanjut untuk yang menekuni yang Blangkon ini. Yang selanjutnya adalah pemasaran tadi Bapak, segmennya tertentu ya, segmennya tertentu hanya untuk kebudayaan. Kemudian ya sewu memang harga relatif lebih mahal, tapi sebenarnya itu karena segmennya menjadi harusnya segmennya tertentu ya Pak, karena harganya mahal dan halus pengerjaannya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang ada di Malioboro dulu tentunya berbeda ya Bapak ya, karena harganya. Berarti sebenarnya ini kualitas ekspor ya Bu? Kalau kami bilang iya, hanya mungkin ekspornya tujuannya belum ada Bapak. Kalau untuk tadi Blangkon. sempat pengrajin bilang ada yang ekspor ke Belanda. Ya, ekspor ke Belanda itu nyusahin Bapak mungkin dibawa Bapak, jadi bukan semacam kontainer ngaten ya, yang ada di Belanda ingin memakai. Ya mungkin seperti itu ya, tapi kalau ekspor secara bea cukai atau kontainer itu catatan kami belum ada. Terus tadi Ibu dari pengrajin itu menghendaki di Beji ini ada semacam showroom untuk pameran itu bagaimana tanggapan dari sebenarnya permintaan itu sudah beberapa tahun yang lalu Ibu. Cuma memang ketika kami membangunkan showroom, sehingga kan pertama dananya APBD atau PBN. Yang kedua, tanah harus tanah sertifikat Pemda.
Nah ini yang sulit buat kami. Kalaupun tanah kas desa, mereka maunya adanya di sekitar sini, di sekitar menapa nggih perumahan Naten. Jadi itu yang agak sulit juga ya. Nah, sehingga sampai saat ini kami belum mendapatkan jalan keluar ketika kami mau membuatkan atau membangunkan galeri. Tanah kas desa sebelah sini ada. Seperti ada Bapak, tapi tanahnya tidak menapa ya lokasi Ora strategi. strategis Bapak. Lah Sultan Ground sini udah nggak ada. Sekitar sini katanya nggak ada. Masih bisa ya. Ini dengan Ibu siapa ya? Saya Wulan nih Bapak. Sebagai Kapit Perindustrian. Kapit Perindak, Perindak, J. Sebenarnya luar biasa sebenarnya teman-teman itu, cuma memang dari dulu memang ngersake ada galeri. Sebenarnya kita sudah fasilitasi di galeri di Kranasda Bapak. Galeri di